Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisis kesalahan penulisan Puebi pada makalah yang berjudul Aryan Qodaria, yang disusun oleh saya sendiri, Fakih Ahmad, dengan NIM 21531052. Dosen pengampu, Ibu Meilani Harfikasari, MPD. Baiklah, langsung saja memasuki latar belakang. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, disingkat Puebi, adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, Puebi ini menyempurnakan dan menggantikan ejaan yang disempurnakan EYD. EYD merupakan tata cara penulisan huruf, kata, dan kalimat sesuai dengan standarisasi yang telah disepakati dalam Kaidah Bahasa Indonesia. Ejaan sebagai pedoman berbahasa yang saat ini digunakan sebagai tolak ukur tercipta tidak luput dari hasil kesepakatan bersama oleh seluruh komponen bangsa. Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian analisis kesehatan? Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian analisis kesalahan? Yang kedua, apa pengertian Puebi? Yang ketiga, apa saja perbandingan antara Puebi dan EYD? Yang keempat, apa pengertian makalah? Yang kelima, apa pengertian Qodaria? Yang terakhir, apa saja kesalahan penggunaan Puebi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dalam makalah yang berjudul Aryan Qodaria. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk mengetahui kesalahan penggunaan Puebi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dalam makalah yang berjudul Aryan Qodaria. Yang selanjutnya itu pembahasan. Pengertian analisis kesalahan menurut Kristal dalam Ayuningsi mengemukakan bahwa analisis kesalahan adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan secara sistematik kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa yang sedang mempelajari bahasa asing atau bahasa kedua dengan menggunakan teori atau prosedur linguistik. Selanjutnya pengertian Puebi menurut Ariyanti. Puebi, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Yang selanjutnya yaitu perbandingan antara Puebi dan EYD. Di dalam Puebi, penggunaan tanda hubung minus untuk bentuk terikat yang menjadi objek perbahasan dan penghilangan tanda hubung di antara angka dan huruf dalam singkatan apabila melambangkan jumlah huruf, sedangkan di EYD tidak mengenal hal ini. Yang selanjutnya, partikel pun tidak disambung dengan kata lain kecuali untuk bentuk terikat pada kata penghubung atau disebut juga konjungsi. Di dalam EYD, partikel pun hanya disambung dengan kata yang sudah lazim seperti walaupun, meskipun, dan lain-lain. Selanjutnya, di Puebi, penggunaan tanda kurung untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang tersusun ke bawah. Sedangkan di EYD, tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang tersusun ke samping. Yang selanjutnya, pengertian makalah. Menurut para ahli, yang pertama, Panuti Sudajiman. Makalah ialah karangan prosa, bukan cerita rekaan yang membicarakan pokok tertentu, yang biasanya makalah dimuat di majalah atau koran, tetapi makalah dapat juga berupa sebuah buku antologi. Yang kedua, menurut W.J.S. Perwardarminata, makalah ialah uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu, dikemukakan untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Yang selanjutnya itu pengertian Qodaria. Al-Lalikai meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i berkata, Qodari adalah orang yang menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan apa-apa hingga dikerjakan. Imam Abu Tasyur ditanya tentang Qodaria. Menjawab beliau, Qodaria adalah orang yang mengatakan
mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan 7 perbuatan hambanya, dan Allah tidak menentukan dan menciptakan perbuatan maksiat pada hambanya. Baiklah, selanjutnya itu memasuki hasil penelitian. Contoh yang pertama itu pada kata tak, manusia tak seharusnya menggunakan kata tidak. Manusia tidak diintervensi. Dan contoh yang kedua itu pada kata paham, seharusnya menggunakan kata paham, karena menurut KBBI kata yang baku adalah kata paham, bukan paham. Baiklah, selanjutnya pada contoh yang ketiga pada kata akhirat, seharusnya menggunakan kata akhirat. Contoh yang keempat pada kata ia dapat, seharusnya menggunakan spasi, tidak menyambung. Selanjutnya itu kesimpulan. WEBI adalah kesingkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dari makalah yang berjudul Qadariyah, ini masih banyak terdapat kesalahan penulisan dan ejaan yang tidak sesuai dengan WEBI. Selanjutnya itu saran, sebagai orang Indonesia dan mahasiswa harus meningkatkan pemahaman terhadap penulisan yang benar atau sesuai dengan pedoman ejaan yang berlaku agar mengetahui penulisan yang benar dan yang tidak melanggar dari kaidah. Menerapkan ejaan bahasa Indonesia dalam setiap kegiatan menulis karya ilmiah, sehingga penggunaan ejaan yang baik dan benar dapat menjadi suatu kebiasaan. Sekian video saya kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.